Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas latihan UKKC, uji kompetensi guru. Nomor 11 kita lanjutkan. Setelah siswa memahami konsep tekanan saat air, Anda ingin membawa mereka ke tahap mengaplikasi dalam rangka pembelajaran mendalam. Aktivitas paling tepat, mencerminkan tahap ini adalah, ini kan aplikasi, berarti dia menerapkan, akan menerapkannya. Memberikan kumpulan soal hitungan tekanan air cair dari buku paket untuk memperkuat rumus. Nah, ini bukan mengaplikasikan. Mengajak siswa mengunjungi laboratorium sekolah untuk melihat langsung alat peraga tekanan saat air yang sudah tersedia di sana. Nah, ini juga udah mengajak siswa merancang dan menguji. Nah, menguji alat sederhana, misalnya kapal selam ini, untuk menerapkan konsep tekanan air yang telah dipelajari. Berarti kan ini sudah menguji alat sederhana, berarti sudah mengaplikasikannya. Nah, ini yang lebih tepat yang ini. Meminta siswa membuat presentasi berisi rangkuman lengkap konsep saat cair yang tadi pelajari sepanjang pertemuan. Ini kan belum mengaplikasikan, masih dalam teori. Mengajak siswa menonton video simulasi tentang tekanan zat cair dari internet, lalu mendiskusikan tontonan tersebut secara bersama-sama. Ini berarti bukan mengaplikasi atau menerapkan. Maka jawabannya tepat ini yang C. Selanjutnya nomor 12. Prinsip kedua pembelajaran mendalam adalah bermakna. Nah, yaitu pembelajaran yang relevan dan berkaitan dengan kehidupan nyata siswa saat mengajar materi aritmatika sosial. Cara paling tepat menerapkan prinsip yaitu bermakna. Menjelaskan manfaat secara lisan sekilas di awal pembelajaran, lalu melanjutkan proses pengajaran dengan cara konvensional seperti biasanya. Ini kurang nih. Menggunakan contoh soal dari buku ajar yang sudah menampilkan ilustrasi kehidupan sehari-hari secara umum tanpa penyesuaian konteks lokal siswa nih, berarti kan ini sudah. Mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi kecil guru sendiri yang mungkin belum tentu familiar atau relevan bagi kehidupan siswa saat ini kan tidak. Nah, ini tidak, yang mungkin belum tentu familiar. Nah, ini kurang juga. Menjelaskan konsep secara mendalam dan tuntas terlebih dahulu, baru memberi contoh penerapan di akhir waktu pelajaran masih memungkinkan. Menjelaskan konsep secara mendalam, baru memberi contoh penerapannya di akhir jika pelajaran masih memungkinkan. Berarti kan ini. Nah, mengaitkan materi dengan situasi nyata yang dialami siswa, misalnya menghitung diskon saat belanja atau buku tabungan sehingga siswa memahami manfaatnya, ini yang lebih tepat. Nah, ini dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Bermakna dalam kehidupan sehari-harinya. Maka jawabannya adalah yang E. Selanjutnya nomor 13. Anda memiliki ide untuk mengadakan program literasi mingguan di sekolah. Namun, program tersebut memerlukan dukungan jadwal dan fasilitas dari pihak sekolah. Langkah paling tepat adalah, ini memiliki ide mengadakan program literasi mingguan di sekolah, namun program tersebut memerlukan dukungan jadwal dan fasilitas dari sekolah. Menunggu momen rapat rutin sekolah untuk menyampaikan ide secara singkat tanpa menyiapkan proposal yang tertulis secara rinci. Nah, ini kurang, tanpa menyiapkan. Mengajukan proposal tertulis yang lengkap tanpa berdiskusi terlebih dahulu pihak. Nah, ini ada kata tanpa berdiskusi. Menjalankan uji coba program secara terbatas di kelas sendiri tanpa melibatkan, ini agak kurang. Membicarakan ide tersebut secara formal dengan beberapa rekan guru untuk mendapatkan masukan tanpa melanjutkannya ke pengajuan resmi. Mengusulkan program secara resmi kepada kepala sekolah, menjelaskan tujuan dan kebutuhan pendukungnya, serta berkoordinasi dalam perencanaan. Nah, ini jelas. Lebih tepat adalah yang E.
Nomor 14. Sekolah Anda memiliki keterbatasan alat peraga untuk praktikum, sementara materi yang diajarkan membutuhkan visualisasi konkret agar mudah dipahami siswa. Langkah manajerial paling tepat adalah Anda keterbatasan alat peraga untuk praktikum, sementara materi yang diajarkan membutuhkan visualisasi konkret. Nah, meminjam alat praktikum dari sekolah lain, nah itu udah setiap kali dibutuhkan tanpa membangun solusi. Tanpa membangun solusi jangka panjang di sekolah sendiri. Berkreasi memanfaatkan alat dan bahan sederhana yang tersedia atau alternatif digital sambil mengusulkan pengadaan alat untuk jangka panjang. Nah, ini betul. Membeli sendiri alat sederhana menggunakan biaya pribadi ini, ya ini kurang. Mengganti seluruh praktikum dengan simulasi video dari internet sebagai solusi permanen tanpa mengusulkan pengadaan alat ke sekolah. Ini juga ini harus kita usulkan. Nah ini bagus. Mengusulkan pengadaan alat kepada pihak sekolah, namun menghentikan sementara seluruh kegiatan praktikum sampai alat tersedia ini. Ini ada kata yang, maka yang lebih tepat ini. Jawabannya adalah yang B. Nomor 15. Seorang wali murid dari kelas lain menanyakan nilai dan kondisi akademik siswa lain yang bukan anaknya dengan alasan ingin membandingkan performa. Sikap paling tepat adalah memberikan gambaran umum performa kelas secara keseluruhan tanpa menyebutkan data spesifik milik siswa yang dimaksud tersebut. Nah ini menggambarkan ini agak ya bisa diterima. Jelaskan dengan sopan bahwa informasi akademik siswa bersifat pribadi dan hanya disampaikan pada orang tua atau wali yang sah ini. Memberikan informasi tersebut secara lisan saja tanpa dokumen tertulis dengan anggapan tidak akan dijadikan bukti formal ini kurang tepat. Menyarankan wali murid tersebut untuk menghubungi wali kelas dari siswa yang bersangkutan guna mendapatkan. Nah ini salah. Menjelaskan bahwa Anda tidak memiliki wewenang untuk memberikan informasi tersebut tanpa menjelaskan alasan kerahasiaannya. Nah, ini benar sampai di sini, tapi ini ada tanpa. Nah, ini yang kurang tepat, tanpa menjelaskan. Berarti antara dua dengan. Kalau yang ini lebih tepatnya yang ini. Nah, tidak memberikan, hanya bersifat pribadi. Maka jawabannya benar adalah yang B. Selanjutnya nomor 16. Anda ingin menumbuhkan tanggung jawab siswa melalui pengelolaan kelas sehari-hari, seperti piket kebersihan dan pengelolaan alat belajar. Pendekatan manajerial paling tepat adalah ini membentuk struktur menumbuhkan tanggung jawab siswa melalui pengelolaan kelas sehari-hari, seperti piket. Membentuk struktur organisasi kelas di awal tahun ajaran, lalu membiarkan menjalankannya secara mandiri sepanjang tahun ajaran. Nah ini yang tepat ini. Membentuk struktur organisasi kelas dan mendelegasikan tugas secara bergilir kepada siswa disertai pembinaan dan pemantauan. Ini benar. Meminta wali kelas untuk menentukan seluruh pembagian tugas kelas dengan harapan hasilnya menjadi lebih objektif dan adil. Nah, ini meminta wali kelas untuk menentukan seluruh pembagian tugas kelas. Nah, ini bisa diterima. Membuat jadwal piket yang ditempel di kelas tanpa membentuk. Nah, ini sudah jelasan. Menentukan satu siswa yang dianggap paling bertanggung. Nah, antara B dengan C. Nah, meminta wali kelas untuk menentukan seluruh pembagian tugas kelas. Nah, membentuk struktur kelas dan mendelegasikan tugas secara bergilir kepada siswa disertai pembinaan dan pemantauan berkala.
Nah, yang ini lebih tepat, ini yang B. Selanjutnya, nomor 17. Anda diminta menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP untuk satu semester ke depan. Anda menyadari bahwa antar tujuan pembelajaran perlu berurutan secara logis agar siswa bisa membangun pemahaman secara bertahap. Cara paling tepat menyusun ATV adalah berkonsultasi dengan guru serumpun untuk menyamakan urutan di seluruh kelas paralel tanpa mempertimbangkan, kurang. Menyusun tujuan pembelajaran secara sistematis, mempertimbangkan tingkat kesulitan, keterkaitan antara kompetensi dan kesiapan belajar siswa ini. Jelas, ini lebih tepat sekali. Menentukan urutan bab pada buku teks yang dipakai sekolah karena dianggap sudah disusun secara logis dan sistematis oleh penulis dan penerbit buku. Nah, ini kita kurang kreatif nih. Membagi rata setiap tujuan pembelajaran sesuai jumlah jam pelajaran yang tersedia per minggu tanpa memperhitungkan. Nah, ini adalah kata tanpa. Menyusun berdasarkan topik yang dikuasai dan diminati oleh guru terlebih dahulu. Nah, ini kan dengan harapan penyampaian materi bisa berjalan jauh lebih maksimal. Nah, berarti yang tepat ini. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 18. Anda menyadari pencatatan presensi dan jurnal mengajar sering tertunda karena kesibukan mengajar setiap hari. Padahal dokumen ini penting sebagai bahan evaluasi dan pelaporan. Cara paling tepat mengelolanya adalah menggunakan aplikasi pencatatan otomatis, namun tetap menunda pengisian. Nah, ini ada namun tetap menunda. Yang B, mendelegasikan pencatatan presensi harian kepada ketua kelas, sementara jurnal mengajar tetap diisi sendiri oleh guru secara berkala. Mendelegasikan kepada ketua kelas, nah ini kan, ini kurang tepat karena delegasikan kepada ketua kelas. Mencatat secara detail hanya untuk kelas yang dianggap prioritas. Ini hanya untuk, yang D, mencatat presensi dan jurnal setiap akhir minggu berdasarkan catatan-catatan singkat yang dibuat sepanjang minggu tersebut. Nah, ini bisa menyusun rutinitas pencatatan administrasi secara konsisten di waktu tertentu setiap hari agar tidak menumpuk dan tetap akurat. Nah, ini lebih tepat ini. Nah, jawabannya adalah yang E. Selanjutnya nomor 19. Sekolah tempat Anda mengajar baru menerapkan kurikulum merdeka dan meminta setiap guru menyusun modul ajar sendiri berdasarkan capaian pembelajaran mata pelajaran. Anda merasa bingung karena CP yang diberikan hanya berupa pernyataan umum tanpa rincian materi. Langkah paling tepat yang Anda lakukan adalah menyusun ajar langsung dari template yang tersedia di sekolah tanpa menuliskan ATP secara eksplisit. Nah, ini kurang tepat. Berdiskusi dengan forum MGMP sekolah untuk menyamakan modul di seluruh kelas paralel tanpa mempertimbangkan perbedaan, karena ini ada kata tanpa. Menguraikan CP menjadi tujuan pembelajaran. Ya, menguraikan CP menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang konkret. Lalu menyusun modul ajar berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa di kelas Anda. Seperti ini. Betul sekali. Mencari referensi modul dari platform resmi pemerintahan. Ya, ini kurang kreatif. Menyelesaikan seluruh modul ajar untuk satu semester penuh sekaligus awal tahun ajar agar tidak mengganggu jadwal harian yang cukup padat. Nah, ini agak kurang. Nah, yang lebih tepat ini yang C. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 20. Salah satu siswa di kelas Anda kerap terlambat masuk kelas
dan tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Anda ingin menegakkan disiplin tanpa membuat siswa merasa dipermalukan atau kehilangan motivasi. Pendekatan paling tepat adalah memberikan tugas tambahan setiap kali siswa terlambat sebagai bentuk konsekuensi tanpa berdialog dengannya terlebih dahulu. Nah, ini tanpa berdialog. Menunggu apakah keterlambatan tersebut berulang beberapa kali sebelum akhirnya mengambil tindakan apapun terhadap siswa tersebut. Nah, ini kurang. Mencatat keterlambatan. Ini kita di sini. Ini sudah kerap terlambat. Nah, ini menunggu. Nah, ini sudah pernyataannya kerap terlambat. Mengingatkan siswa secara lisan di depan kelas dengan nada bercanda supaya suasana tidak terlalu tegang bagi siswa yang bersangkutan. Nah, ini agak di depan kelas. Berbicara secara pribadi dengan siswa untuk memahami penyebab keterlambatan, lalu menyepakati konsekuensi yang mendidik dan realistis. Nah, ini jawabannya adalah yang E. Demikianlah pembahasan latihan UKKJ dari jenjang pertama ke madya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.